Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya teman-teman ya. Kemarin kita udah bahas yang di bab 1 ya. Bab 1 itu tentang target audience. Nah, sekarang back to my channel lagi. Kita bakal bahas bab kedua ya. Makasih yang udah bergabung di video ini. Simak ya baik-baik sampai akhir. Oke, di bab kedua ini nih kita bakal belajar tentang customer journey atau memahami tahapan perjalanan pelanggan ya. Tentunya pelanggan tahu produk kita itu bukan hanya satu proses. Tahu langsung beli bukan. Ternyata ada customer journey, yaitu perjalanan pelanggan sampai menemukan dan membeli produk kita. Nah, kali ini kita bakal bahas ya. Jadi teman-teman yang belum like, comment, subscribe bisa banget dibantu supportnya dari sekarang. Langsung aja masuk ke materi kita ya tentang understanding customer journey. Nah, terkadang disebut juga buyer journey. Customer sama buyer it's the same thing ya. Jadi bisa customer journey atau buyer journey, yaitu tahapan pengalaman orang ya sebelum menentukan untuk membeli produk kita. Jadi, misalnya nih kita punya produk tadi, susu premium low kalori ya. Kita nggak hanya untuk menetapkan target aja nih, kita udah menarget demografinya, udah menarget tuh tadi minat dan perilakunya. Nah, untuk orang tersebut sampai membeli kan ada tahapannya ini. Ada 3 tahapan di customer journey ini ya. Jadi yang pertama itu awareness. Jadi yang pertama adalah awareness nih. Dan yang kedua adalah consideration. Awareness itu artinya kesadaran nih, sadar. Jadi produk itu konsumen sadar penuh akan produk kita. Awareness. The second is yang kedua itu consideration, yaitu pertimbangan ya, dari bahasa Inggris artinya pertimbangan ya. Beli nggak ya, suka nggak ya, worth it nggak ya, ya itu consideration. Jadi audiens yang mau jadi calon buyer kita nih itu bakal mempertimbangkan dulu tertarik atau enggak, beli sekarang atau enggak, beli berapa ya, untuk mengolah informasi lagi nih, mengolah awareness-nya lagi, baru ke tahapan conversion, yaitu konversi. Konversi itu saat pelanggan memutuskan untuk membeli produk atau jasa kita. Nah, ini udah goals-nya ya. Jadi ada apa? Ada 3 tahapan. Ada awareness, jadi udah tertanam nih di otak, di alam bawah sadar nih. Oh, aku kenal nih produk itu gitu. Awareness ya. Terus consideration, mulailah menimbang-nimbang, memilih. Aku bakal beli nggak ya susu low kalori ini, kayaknya worth it deh, susunya lebih sehat, lebih low kalori gitu. Menimbang dari produk knowledge-nya ya, terus juga akhirnya masuk ke tahapan konversi, melakukan jual beli, melakukan transaksi. Jadi ada 3 tahapan, mudah kan? Nah, pada 3 proses itu, ini aku ulang lagi nih supaya teman-teman lebih paham. Awareness itu saat pelanggan pertama kali mempelajari tentang suatu bisnis atau suatu produk atau suatu jasa ya. Kedua, tadi apa? Consideration ya. Untuk pertimbangan. Saat pelanggan tertarik dengan bisnis atau produk kita nih, terus mempertimbangkan. Terus nextnya apa?
conversion atau konversi pelanggan saat memutuskan untuk membeli produk atau layanan kita. Nah, next, why? Why itu mengapa sih? Mengapa butuh sebuah customer journey? Jadi, kalau dianalogikan nih sama orang-orang marketing ya, customer journey itu seperti tabung kerucut ya, makin mengkerucut. Yang di atas itu adanya awareness, kedua consideration, terus conversion. Akhirnya nih orang-orang yang kita jangkau, misalnya kita menjangkau 1.000 orang. Nah, itu 1.000 orang yang aware, ntar jadi berapa yang berminat untuk mempertimbangkan 500 mungkin. Dari 500 pelanggan yang berniat untuk membeli itu ada setengahnya lagi, misal 250 orang ya. Jadi bentuknya itu makin mengkerucut ya. Mengapa sih penting? Kenapa sih penting untuk membuat customer journey ini? Nah, kenapa penting sih? Ngapain sih penting? Karena kita udah punya target. Kenapa kita harus kenapa kita harus tahu pengalaman pelanggan tuh gimana gitu? Ya karena untuk menggerakkan target audiens yang kita buat tadi untuk menjadi lebih kecil, dari aware, dari mempertimbangkan sampai konversi ya, semacam skenario lah, simulasi ya. Karena apa? Karena nggak semua orang nih menjadi pelanggan. Yang dapat iklan kita, nggak semua orang jadi pelanggan. Terus juga yang dapat postingan kita, nggak semua orang mengetahui produk. Yang udah tahu nggak mempertimbangkan. Skip aja, nggak semua orang bakal mempertimbangkan produk kita. Terus yang ketiga nih, nggak semua orang yang udah mempertimbangkan, yang udah aware bakalan membeli produk kita atau melakukan pembelian. Nah, karena apa? Karena bisa jadi ya udah tertaut atau udah tertarik dengan produk kompetitor. Bisa jadi juga belum gajian, jadi timingnya belum tepat. Atau timingnya belum tepat bisa jadi karena belum butuh. Bisa jadi karena belum butuh, makanya belum bisa membeli ya. Nah, itu mengapa kita butuh customer journey ya. Biar apa? Biar menggerakkan target audiens kita. Nah, kita lanjut nih membuat skenario ya. Kita pasti butuh skenario. Gimana caranya biar audiens kita mengetahui, terus juga mempertimbangkan dan melakukan pembelian. Tentunya bukan memakan waktu yang cepat. Sehari bisa jadi itu dalam seminggu, bisa jadi dalam 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang butuh untuk menciptakan brand awareness itu butuh berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, kita harus membuat program. Misalnya yang aku contoh di sini itu di program 30 hari. Kita harus membuat skenario kapan sih kita membuat awareness-nya, konten awareness, konten biar mereka sadar sama produk kita. Terus bagaimana, selain kapan, bagaimana biar sekali kita membuat konten atau iklan tentang produk kita nih, langsung orang paham, orang aware, orang sadar akan kehadiran produk kita di dunia ini. Jadi nih, aku buat di sini contohnya ada program 30 hari. Pertama, untuk menciptakan awareness, kita bagi ya, 30 hari kita jadi 3 nih. Ada 10 hari pertama, 10 hari tengah, dan 10 hari terakhir. Pertama, kita buat yang 10 hari pertama itu untuk menciptakan awareness. Kita posting,
tak membagikan reels, membagikan live ya tentang product knowledge, ya, apa yang dibutuhkan tentang brief produk kita, tentang apa sih produk kita tuh apa, manfaatnya apa, kelebihannya apa, keunggulannya itu apa, semua tentang edukasi produk. Kita taruh di 10 hari pertama untuk menciptakan awareness ya. Bisa ditaruh di Instagram, bisa taruh di Facebook, Reels, bisa Reels, carousel. Nah, selain product knowledge bisa banget nih kita tambahin misalnya tips dan trik yang berhubungan tentang product knowledge kita tentunya ya. Misalnya nih kita kan tadi menjual tentang susu premium yang mereknya Milky Way. Susu premium yang low kalori. Kita bisa bisa sebutkan. Oh, ini loh susu premium low kalori yang packagingnya bagus, benefit dari produk, terus juga yang rendah kalori, rendah gula, cocok untuk siapa aja, dikonsumsi untuk siapa saja, gitu. Terus juga berapa kali sehari sih konsumsinya, ya contohnya seperti itu, bisa didapatkan di mana, rasanya gimana, gitu. Jadi di product knowledge kita spill semua tentang benefit produk kita, ya tentang edukasi produk itu bisa 10 hari pertama ya, atau pas event tertentu juga bisa, misalnya ada event nih Hari Susu Nasional atau Hari Kesehatan Nasional. Nah, kita bisa membuat nih postingannya tuh di antara event-event spesial itu dengan menambahkan ini hari susu nasional nih, harus sehat nih, jangan susu. Atau juga hari kesehatan nasional, susu premium ini lebih bagus ya, lebih bagus, lebih sehat, dan juga membantu kesehatan dan juga tubuh kita fit biar gak gampang sakit. Manfaatnya apa? Spill manfaatnya. Seperti itu. Nah, setelah udah menciptakan awareness nih dalam 10 hari pertama, kita lanjut ke consideration atau testimoni di 10 hari tengah ya, di hari ke 11 sampai 20 nih. 11 sampai 20 nih kita buat testimoni ya, atau review. Bisa dari review yang pernah beli ke kita nih tentang, kan karena sebenarnya kita spill manfaatnya produknya, dan kita sekarang buat social proof atau bukti nyata testimoni orang yang sudah membeli produk kita. Bisa dari video langsung, bisa dari chat ya, testimoni juga bisa dari screenshot dari marketplace atau website tentang orang yang berinteraksi yang membeli produk kita, untuk menambah kepercayaan dan orang mulai mempertimbangkan, oh produknya ini bagus, oh produknya ini juga halal BPOM, terus juga ada garansinya, oh benefitnya banyak, oh ternyata udah dicoba sama influencer ini, udah dicoba sama artis ini, direkomendasikan sama dokter ini. Terus juga ibu 10 dari 10 10 dari 9 dari 10 ibu rumah tangga memilih untuk beli susu premium ini. Jadi karena ada social proof, orang udah mulai membandingkan, worth it sepertinya aku beli. Oh, sepertinya ada keinginan untuk membeli dan menyukai produk itu, keinginannya jauh lebih besar. Nah, karena sudah muncul ini consideration nih, udah menimbang-nimbang untuk membeli, kita lanjut ke conversion. Conversion ini kan konversi, orang mau untuk membeli ya. Ini bisa kita tarik dengan promo, bisa diskon ongkir, bisa juga kita buat flash sale ya, atau gift ya, atau reward tertentu
untuk lebih menarik ya orang yang tadinya menimbang-nimbang mau beli, akhirnya bakal beli sekarang, beli saat ini juga. Flash sale dalam 2 jam pertama, flash sale spesial Hari Kesehatan Nasional, atau kita bikin flash sale atau promo gratis ongkir ya, spesial Hari Susu Nasional. Ini bisa banget untuk menambah konversi atau conversion biar orang langsung membeli produk kita. Nah, dengan adanya 3 ini, awareness, consideration, conversion, maka terbentuklah customer journey ya. Prosesnya untuk membeli produk kita ya. Jadi butuh proses ya. Di sini aku kasih 30 hari, nanti kalian bisa banget buat campaign atau kampanye yang untuk 1 minggu bisa, untuk 2 bulan, 3 bulan, atau terserah ya, karena semuanya masing-masing punya target masing-masing tiap bisnis. Oke, makasih banget yang udah menyimak sampai akhir. Next, kita lanjut bab 3 di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.